Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Saat Li Qiye sedang bermeditasi di dalam menara, ledakan keras terjadi di sebuah gunung di sisi benua lain, membuat semua orang khawatir. Mereka menoleh dan melihat portal terbuka di langit. Ini adalah area di mana Li Qiye menghubungkan zona terlarang untuk menekan Meng Zentian dengan kekuatan pinjamannya. Lampu gelap menyinari Zentian, tapi semuanya berubah setelah ledakan ini. Portal di langit sebenarnya disempurnakan olehnya. Saat ini, hukumnya menjadi kuali besar. Dia menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk menyaring semua cahaya gelap ini. Dengan suara mendengung yang terus-menerus, lampu-lampu itu perlahan-lahan diubah, mengubah afinitasnya dari kegelapan menjadi afinitas abadi. Banyak yang terguncang saat menyaksikan pemandangan menakjubkan ini. Yang berpengetahuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Seorang teladan terkejut ketakutan, terlalu kuat, dia benar-benar menyempurnakan penghakiman gelap menjadi hukum. Dia mengubah kekuatan zona terlarang menjadi miliknya. Semua orang tahu bahwa kekuatan terlarang ini tidak dapat dihentikan. Bahkan God King terkuat pun tidak akan mampu bertahan, apalagi menyempurnakannya menjadi hukum mereka sendiri. Ini adalah tugas yang sangat menantang surga. Hanya orang-orang jenius dengan keyakinan mutlak yang akan melakukan hal ini karena mereka berisiko menderita kerugian dari penghakiman gelap dan berubah menjadi abu. Itulah kandidat yang paling menjanjikan bagi Anda. Fondasi yang kokoh, melebihi semua ekspektasi, tidak ada tipu daya atau kekurangan keterampilan yang sama sekali. Seseorang dari generasi yang sama dengan Zentian mengeluh. Dia sudah bertengkar ini bahkan pada generasi Kaisar Abadi Takong. Kaisar sendiri juga telah kalah darinya dan menemukan kakak laki-lakinya. Itu adalah masa di mana dia kesulitan menemukan jodoh. Bahkan setelah naik tahta, Kaisar Abadi Takong tetap mempertahankan gelar kehormatan ini. Zentian adalah kebanggaan roh surga. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia meninggalkan kompetisi kehendak surga dan menyerahkannya kepada Takong. Belakangan, ada keyakinan tertentu yang beredar di dalam roh surga, jika dia tidak berhenti, maka bukan giliran Kaisar Abadi Takong yang akan menduduki posisi tersebut. Saat ini, popularitas Li Qiye telah melampaui seluruh generasi muda, termasuk 7 Dewi Bela Diri dan Pangeran Seashil. Dia bahkan berhasil setelah Meng Zentian. Hal ini membuat banyak roh menawan kehabisan napas. Mereka adalah anak-anak kesayangan surga. Mereka mungkin menyangkalnya karena kesopanan, tapi kebanggaan ini pasti ada di hati mereka. Sayangnya, momentum Li Qiye sangat ganas. Dia tidak hanya menindas iblis laut, dia juga mengalahkan roh menawan. Tidak banyak manusia yang hidup di roh surga, tapi salah satu dari mereka sekarang berkuasa atas ras lain. Situasi ini tentu saja meninggalkan rasa asam di mulut para arwah menawan. Mereka menjadi sedikit khawatir ketika Li Qiye sedang mengalami kebangkitan tirani ketika Meng Zentian harus menjadi kaisar berikutnya untuk ras mereka. Sulit bagi semua orang untuk menerima bahwa masa depan Zentian menjadi sangat berbahaya. Kemunculan Li Qiye cepat atau lambat akan menantang posisi Zentian, dia adalah saingan berat di jalur kekuasaan. Ledakan. Zentian muncul dengan cahaya abadi. Gumpalan cahaya abadi menyebar seperti ekor burung merak. Kekuatan mistis terpancar dari gunung dengan ledakan yang terus-menerus. Seluruh Bonesea mulai bergetar dengan sangat ringan dan berirama. Perasaan nyaman dan menyenangkan ini membuat orang lain berpikir bahwa mereka tidak berada di negeri berbahaya melainkan kembali dengan selamat ke dalam rahim ibu mereka. Bagian yang menakutkan adalah banyak tempat yang memiliki objek yang beresonansi dengan cahaya dan Grand Dao Zentian. Pada saat ini, Grand Dao-nya memiliki irama yang sama dengan Bonesea. Itu memberi ilusi bahwa dia telah menjadi penguasa laut dan kekuasaan. Namun, perasaan ini hanya berumur pendek, itu hanya harmonisasi yang berlangsung sesaat. Meskipun demikian, para pemikiran yang kuat masih mengetahui arti di balik ini dan memahami betapa menakutkannya Zentian. Seseorang berseru dengan ngeri, apakah dia yang memahami Grand Dao surgawi? Saat kerumunan orang terkejut, cahaya abadi menghilang dan ketenangan kembali. Meski begitu, gunung ini kini memancarkan perasaan berbeda karena diselimuti kabut tipis yang tampak seperti energi abadi.
Berdiri di tempat ini akan memberikan perasaan berjalan di udara. Sayangnya, kota itu dikepung oleh pasukan Meng Zentian. Orang luar tidak bisa masuk, apalagi merasakan energi semacam ini. Orang-orang mulai melihat sesuatu dari aura ini, membuatnya tampak seolah-olah makhluk abadi sedang memikirkan Dao di atas sana. Karena kehadiran mereka, gunung ini mulai terlihat seperti ini. Apakah Grand Dao-nya akan mencapai kesempurnaan? Seorang rekan yang memperhatikan aura samar itu dan berkata, jika ini terjadi, dia akan segera menjadi kaisar begitu kehendak surga muncul karena dia sudah diterima. Orang lain berkomentar dengan kagum, sepertinya dia masih bermeditasi dan tidak segera keluar. Hati Dao-nya teguh, dia bukan seseorang yang bisa kita bandingkan. Cao Gujian, seseorang yang juga telah ditekan oleh kekuatan terlarang, telah dibunuh oleh Li Qiye. Namun, Zentian tidak menjadi gila atau marah. Dia mempertahankan ketenangan hatinya untuk memikirkan Dao. Hati Dao-nya masih tanpa tanda-tanda riak sedikit pun. Mungkin sulit bagi seseorang untuk tidak menjadi kaisar dengan semua karakteristik hebat ini. Sambil melihat ke arah gunung, seorang ahli yang bersemangat bertanya-tanya, saya ingin tahu yang akan menang jika dia keluar dan melawan Li Qiye sekarang. Ceritanya telah berubah. Di masa lalu, Zentian jelas-jelas difavoritkan untuk menang, tetapi hal ini tidak lagi terjadi. Membayangkan dua kandidat utama yang saling bertarung saja sudah membuat yang lain bersemangat. Disebutkan kaisar abadi bergantung pada kekuatan seseorang dan fondasi kokoh mereka, bukan tipu daya. Roh menawan dengan dingin menjawab dengan nada sinis. Saat ini, Li Qiye sangat kuat dan juga terkenal karena kekejamannya. Dia akan segera menghancurkan sebuah sekte, sehingga banyak orang tidak berani meremehkan atau mengejeknya. Namun demikian, beberapa roh menawan merasa tidak bahagia setelah ditekan sebanyak ini olehnya, jadi mereka secara tidak langsung menyindir ketidaksenangan mereka. Pertempuran demi kehendak surga sungguh layak untuk dinantikan. Bahkan raja yang mendalam perlahan mengucapkan, pemenang di antara keduanya masih belum jelas. Dengan itu, dia melihat ke arah Puresun dan berkata, sayang sekali, saudara. Jika kamu memilih jalan surga, kamu akan berperan dalam pertempuran ini juga. Terlepas dari harga dirinya, ia tetap memilih jalur era besar karena keberadaan kakak laki-lakinya. Bagaimana dia bisa berpikir tentang kehendak surga ketika dia jauh lebih rendah daripada Puresun? Meski demikian, ia sangat menyayangkan kakaknya karena menganggap kakaknya memilih jalan yang salah. Dalam pikirannya, terlepas dari era dan musuhnya, saudaranya pasti memiliki kemampuan untuk bertarung demi kehendak surga. Tidak perlu penyesalan. Puresun masih sangat acuh tak acuh sambil tersenyum dan terkekeh, bahkan jika saya memilih jalan surga di era ini, hasilnya akan tetap sama. Kehendak surga ini adalah milik Li Qiye. Siapapun yang bersaing melawannya akan mengalami tragedi. Mendalam tidak setuju dengan sentimen ini, saudaraku, kamu meningkatkan prestise Li Qiye sambil menurunkan semangatmu sendiri. Dia memang kuat dan jahat, tapi Anda masih memiliki kualifikasi untuk bersaing melawannya. Saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang lebih berbakat dari Anda. Sang Taoisme menenangkan lagi, itu karena kamu tidak tahu. Li Qiye jauh lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Singkatnya, akhir yang tragis menanti siapapun yang melawannya di generasi ini. Berdengung. Di depan cermin besar, Li Qiye telah memasuki kondisi zen saat tubuhnya terbenam dalam tenggelam. Semua hal yang familiar di dunia telah hilang, seperti waktu dan ruang serta semua makhluk namun, semuanya juga ada di sini, termasuk Grand Dao surgawi dan nafasnya serta hukum yang menakjubkan. Pada saat ini, Li Qiye memancarkan cahaya terang dengan 13 istananya melayang di atas kepalanya dengan kekuatan penuh. Mereka berputar seperti 13 bintang dan menghasilkan dunia agung yang tertinggi. Di dalam dunia ini terdapat penghuni alam semesta, bermiliar-miliar dari mereka berjemur di bawah sinar matahari dan bulan yang cemerlang. Setelah beberapa waktu, istana-istana itu menghilang bersama Li Qiye. Satu-satunya yang tersisa di tempat mereka adalah ruang luas dengan kekuatan primordial. Energi ini meliputi area tersebut tanpa menyebar. Kehidupan baru seolah-olah telah lahir dalam kekacauan primordial berupa dunia baru. Sebuah Grand Dao yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai terbentuk setelah sekian lama, semua aspek alam semesta dapat ditemukan. Ini adalah tempat tanpa konsep waktu. Akhirnya, petir muncul dalam kekacauan ini,
mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Pesawat yang tak terhitung banyaknya bergerak seiring dengan datangnya dunia baru. Beberapa saat kemudian, ledakan terdengar. Suaranya tidak terlalu keras, tapi sepertinya bergerak dari masa lalu ke masa depan, sebuah kekuatan yang mampu mencakup satu era ke era lainnya. Kekacauan primordial akhirnya terbuka. Jika ada orang yang berdiri di sini, mereka akan merasa bahwa ini adalah awal dari sebuah dunia baru. Hal yang memecah kekacauan primordial bukanlah kapak besar yang legendaris, melainkan Grand Dao tertentu. Itu sederhana dan tanpa hiasan namun sangat nyata dan kasar. Energi murni perlahan datang sementara kotoran turun. Sebuah cahaya bersinar di mana-mana di fajar baru ini. Energi ini berubah menjadi bintang dan aliran udara berubah menjadi lautan. Guncangan kekacauan berubah menjadi suara dunia. Dao melakukan tenggelam di langit dan bumi ini. Rupanya sudah tertidur dan sudah ada bahkan pada awal mula dunia ini. Orang luar akan dapat melihat evolusi negeri ini. Beberapa saat berlalu, bintang-bintang di langit menjadi lebih terang dengan matahari dan bulan yang melayang naik turun. Waktu akhirnya ada. Makhluk yang dilahirkan di pesawat ini. Binatang buas berkeliaran di bumi sementara burung terbang di langit. Beberapa mulai memuji dan mengukir prestasi di dunia ini. Tahun-tahun berlalu dan nebula itu menjadi lebih terang. Hal ini membawa dunia menuju zaman keemasan baru. Makhluk-makhluk di sini menjadi sangat kuat. Beberapa mampu menangkap matahari dan bulan serta memetik bintang. Mereka melakukan perjalanan melintasi langit dengan bebas sambil menyempurnakan semua yang ada di jalur mereka. Sayangnya, era indah seperti itu tidak berlangsung lama. Sebuah bencana akhirnya datang ketika bintang-bintang berjatuhan dari langit. Makhluk surgawi kehilangan kecemerlangannya ketika penduduk dunia ini mengutamakan keserakahan mereka. Di bawah bencana ini, makhluk-makhluk menjijikkan muncul. Mereka merusak tanah dan membunuh penduduknya. Itu menjadi tempat kematiannya dengan sangat cepat. Pada akhirnya, semua makhluk menuju kepunahan. Makhluk menjijikkan menguasai dunia setelah membunuh segalanya. Bunuh 100 untuk menjadi markis, 1000 untuk menjadi raja, 10.000 untuk menjadi raja, 1 juta untuk menjadi kaisar, dan bunuh mereka semua untuk menjadi iblis terhebat. Iblis terhebat akhirnya muncul di era berdarah ini. Ia menelan semua makhluk jahat lainnya dan menceritakan negeri ini dalam upayanya menjadi penguasa Yin dan Yang. Akhirnya, dengan ledakan terbesar, dunia runtuh bersamaan dengan lolongan iblis. Semuanya kembali ke kebahagiaan, tidak ada lagi dunia yang hebat atau keberadaan apapun dalam hal ini. Bahkan waktu pun tidak kecuali. Roda berputar kembali dengan munculnya secercah cahaya di pembukaan yang kosong. Kekacauan mulai menunjukkan kehidupan, waktu, dan Grand Dao sekali lagi. Siklus dan era baru dimulai. Dalam hal ini, makhluk abadi sedang mencapai puncak dan kemakmuran ada di mana-mana. Seiring waktu, beberapa makhluk abadi berubah menjadi jahat. Dunia dihancurkan sekali lagi untuk memasuki siklus baru. Siklus penciptaan dan kehancuran ini terus berlanjut, hanya Grand Dao yang tidak berubah. Dunia dapat memulai kehidupan baru karena Dao ini. Segudang eksistensi mampu mencapai puncak di era keemasannya berkat Dao ini. Runtuhnya segala sesuatu juga karena Dao ini. Ini adalah kekuatan yang melampaui waktu dan siklus jangka panjang. Terlepas dari apakah ia menjadi dewa, iblis, atau abadi, ia tetap ada terlepas dari bentuknya. Keheranan akan menjadi satu-satunya emosi yang ditemukan pada setiap penonton yang cukup beruntung untuk melihat adegan ini. Ini adalah Dao pencipta dunia yang berkelanjutan selama siklus yang tak terhitung banyaknya, sebuah Dao abadi. Tentu saja bentuknya selalu berbeda. Ini adalah Dao besar Li Qiye. Penciptaan menjadi reproduksi menjadi pemborosan, semua demi Dao abadi ini. Dao ini mendominasi semua aspek. Itu mendominasi langit, siklus penciptaan, dan kehancuran. Setiap orang yang berpengetahuan akan ketakutan jika mereka ada di sini untuk melihat ini. Seorang yang terlibat dapat menciptakan Grand Dao. Namun, sebagian besar, ia hanya memahami Dao surgawi dan menggunakan aturannya untuk membuat Dao baru. Oleh karena itu, jalan menuju surga menjadi kepercayaan populer. Pencipta Dao pada akhirnya dapat dikenal oleh kehendak surga dan bersaing untuk menjadi kaisar. Ada juga tingkatan pada jalur khusus ini. Dari yang terlemah hingga terkuat, mereka adalah Dao Apprentice, Dao Master, Dao Sovereign, Celestial Mortal, Celestial General, Celestial God,
Emperor Reserve, dan Emperor Candidate. Di dunia ini, Celestial Mortal adalah awal dari penciptaan Dao. Dari situ, seseorang akan memperoleh kemampuan untuk merasakan kehendak surga. Di tingkat kaisar cadangan, Dao mereka akan disempurnakan dan dipersiapkan untuk memikul kehendak surga beserta kekuatan. Jika Dao ini gagal dikenalkan oleh kehendak surga, penggunanya tidak akan bisa mengikuti kompetisi untuk menjadi kaisar. Hanya Grand Dao yang diakui oleh kehendak surga yang akan mendapatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta. Namun, Grand Dao Li Qiye tidak diciptakan demi kehendak surga. Ia secara langsung membuka dunianya sendiri dan memulai era baru. Di tempat ini, Dao-nya sendirian, dia adalah penguasa segalanya. Karena dominasinya, bahkan jika Li Qiye ingin merebut kehendak surga, Grand Dao-nya tetap tidak mau menerimanya. Ia akan mengendalikan kehendak surga karena ini hanya bisa dianggap sebagai kekuatan tertentu dalam Grand Dao-nya, bukan keseluruhannya. Dengan cara ini, Dao ini terus mengembangkan siklus membangun. Setelah era yang tak terhitung banyaknya, semuanya menghilang sementara Li Qiye kembali muncul di depan cermin besar. Pada saat ini, dia membuka matanya, menampilkannya yang sangat jelas dan sederhana, tidak ada kilatan yang menakutkan atau mendalam, itu adalah pertunjukan mata yang paling sederhana dan paling jujur. Sebuah Grand Dao seperti asal mula semuanya. Seulas senyuman muncul. Ini bukan hanya permulaan dari Dao-nya, namun juga merupakan langkah lebih jauh menuju perbaikan. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum mencapai kesempurnaan, langkah ini membuatnya semakin memahami Dao-nya. Dia tahu jalan apa yang dia ambil dan apa yang dibutuhkan. Sampai batas tertentu, dia tidak memerlukan kehendak surga yang sudah tidak diperlukan lagi karena dia pasti akan menjadi seorang kaisar yang akan memulai kalpa baru. Itu tidak memiliki nama, jadi sebaiknya aku memberikannya sekarang. Li Qiye tertawa dan dengan bebas berkata, karena ini diciptakan olehku, sebut saja Dao 7 Malam. Seven Nights Dao, komentar santainya telah menentukan nama ciptaannya. Dia berdiri dan melihat ke cermin besar. Tampilan aslinya telah indah. Kehampaan sudah tidak ada lagi, jadi sekali lagi tampak seperti bulan, permukaannya kasar dan bentuknya tidak dihiasi. Dia tersenyum dan berkata, Kun Peng, mungkin suatu hari nanti aku harus merawat binatang suci yang unik, yang akan melampaui yang lainnya. Di luar, banyak yang memandangi menara segi 8, menunggu. Meskipun tidak satu pun dari mereka tahu cara masuk, tidak ada yang mau menyerah. Hal ini terutama berlaku untuk kelompok yang lebih kuat. Mereka semua ingin melihat ke dalam dengan harapan mendapatkan ciptaan tertinggi. Akhirnya, gerbang terbuka dan Li Qiye keluar. Tidak banyak perubahan pada penampilan, tapi kelompok Ruyan cukup cerdas. Mereka dengan jelas memperhatikan ekspresi bahwa lukanya telah sembuh total. Sang Taoisme memperhatikan lebih dari otak jenius ini. Mata berbinar saat melihat Li Qiye. Di masa lalu, dia melihat Li Qiye sebagai sosok yang tak terduga seperti binatang buas yang tertidur yang bisa menghidupkan semua musuh kapan saja. Tapi sekarang, dia merasa Li Qiye terlalu sederhana, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya, dia melihat sekilas-sekilas, di mana Li Qiye adalah dunianya dan dunianya adalah Li Qiye, makhluk yang mencakup segalanya dan ada di mana-mana. Dengan pemikiran sekilas ini, Sang Daois tiba-tiba menangkap sesuatu. Dia melihat Grand Dao abadi, yang mampu menciptakan kalpa baru. Kehendak surga kini memiliki seorang master. Dia dengan lembut menghela nafas setelah melihat kesimpulan sebelumnya. Sebelum ini, dia masih memiliki beberapa keraguan, tapi setelah kemunculan Li Qiye dari menara, dia tahu bahwa ketegangannya telah hilang. Li Qiye pasti akan menjadi kaisar di generasi ini. Tidak semua orang mempunyai wawasan seperti dia. Yang lain menjadi penasaran sambil menatap orang ini, khususnya harta atau kekayaan yang mungkin dia peroleh di dalam menara. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang berani bertanya pada Li Qiye terutama ketika dia tidak suka berbasa-basi. Selamat, Saudara Li, tidak ada yang bisa menghentikan jalan Anda di generasi ini. Sang Taoisme sedikit membungkuk dan berbicara dengan tulus. Li Qiye terkekeh sambil menatap Sang Daois, sayang sekali kamu tidak memilih jalan surga. Sebenarnya Li Qiye sangat menyukai Puresun. Jika dia tidak muncul pada generasi ini, mungkin dia akan melatih Puresun. Dengan adanyamu, aku sudah puas jika bisa bermalas-malasan di suatu tempat. Puresun berbicara dengan santai.
Dia adalah seorang individu yang berpikiran terbuka dan tahu betapa luasnya hal itu bagi saingan masa depan Li Qiye dalam kompetisi memperebutkan kehendak surga. Tentu saja, ini tidak ada artinya karena dia tidak mempunyai ambisi seperti itu. Kamu masih bisa menghindari era ini. Li Qiye tersenyum. Sang Tao menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya tidak ingin banyak hal di generasi ini. Mampu menjalani hidup sudah cukup bagi saya. Akan bermanfaat jika melihat kecemerlanganmu di masa depan. Li Qiye berkomentar dengan nada hormat, tidak banyak orang yang bisa sebebas Anda di segala usia. Aku harus berteman dengan orang sepertimu. Mendapatkan ucapan seperti itu dari Li Qiye bisa dikatakan merupakan suatu kehormatan yang tiada bandingannya, tidak banyak orang yang menikmati penilaian setinggi itu darinya. Sang Tao tidak menjawab dan hanya membungkuk dalam-dalam. Tidak heran jika Li Qiye sangat menghargainya. Jika Sang Daois benar-benar menginginkannya, dia masih memiliki peluang di masa depan dengan menyerahkan segalanya untuk memulai kembali. Dengan bakatnya, menjadi seorang kaisar hanya tinggal menunggu waktu saja. Ayo pergi, Li Qiye dengan senang hati tersenyum. Setelah memberitahu rombongan, dia siap berangkat. Puresun melihat ke arah mendalam yang berdiri di sekitarnya dan bertanya, adik laki-laki, apakah kamu punya rencana? Masih ada beberapa keluhan antara mendalam dan Li Qiye. Meskipun dia tidak mencoba melawan Li Qiye, dia juga menganggap pria itu tidak enak dipandang. Mendalam adalah orang yang sombong seperti itu. Meskipun mengetahui bahwa dia lebih rendah dan Li Qiye mungkin akan menjadi kaisar di masa depan, dia tetap tidak mencoba untuk menjilat, tidak ada yang bisa mengubah kekesalannya terhadap Li Qiye. Saya menemukan tempat. Mendalam berpikir sejenak sebelum menjawab, saya bermaksud menyerangnya dan melihat apakah saya bisa masuk. Apakah aku sudah menikmatinya? Puresun tersenyum setelah melihat ekspresi tidak yakin dari Deb. Puresun selalu memandang Mendalam sebagai adik laki-laki sejati sementara Mendalam memperlakukannya dengan hormat sebagai kakak laki-laki. Puresun akan menggunakan seluruh kekuatan untuk membantu Mendalam bila diperlukan. Sedangkan Mendalam, dia tidak akan pernah mengatakan tidak kepada kakak laki-lakinya. Bagus, dengan bantuan Anda, kami pasti akan menyelesaikannya. Mendalam tidak repot-repot melakukan tindakan dan langsung menyetujuinya. Dia biasanya tidak akan pernah mendapatkan bantuan dari orang lain, tapi karena kakaknya meminta, tidak perlu ada persetujuan yang sombong. Saudara Li, kita akan bertemu lagi selama waktu terus berjalan. Sang Taoisme menangkupkannya ke arah Li Qiye. Saya berharap hari itu akan tiba. Li Qiye tertawa menanggapinya. Sang Tao dan Mendalam mengucapkan selamat tinggal pada Ruyan dan Jianxi. Mendalam tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal pada Li Qiye. Kesopanan tidak diperlukan untuk seseorang yang tidak dia sukai. Li Qiye tidak keberatan dengan sikap sombongnya dan terus tersenyum. Tulang mereka akhirnya meninggalkan danau dan berlayar lebih jauh ke wilayah utama di langit. Semua orang merasa lega melihat Li Qiye pergi. Seseorang berbicara dengan sedikit penyesalan, sayang sekali, kita tidak akan melihat pertarungan antara dia dan Zentian. Seseorang melihat ke arah Gunung Zentian dan menjawab, itu akan terjadi. Begitu Zentian keluar dari budidayanya, dia mungkin akan datang dan mencari Li Qiye untuk membalas dendam. Tetaplah di Bonesea dan kita pasti akan melihat pertarungannya. Energi abadi masih samar-samar terlihat di gunung sehingga Zentian pasti masih bermeditasi. Semua orang menjadi tenang setelah kepergian Li Qiye. Mata mereka beralih ke menara. Ada yang cukup bersemangat bahkan berpikir untuk mencoba masuk. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan dan malah memandang Dewa Swiftdao. Dia orang pertama yang menempati pintu masuk. Meskipun dia memberikannya kepada Li Qiye sebelumnya, secara logika, dia seharusnya menjadi orang pertama yang masuk. Sekarang, tentu saja, nalar tersendat menjadi kekuatan di dunia kultivasi. Satu-satunya keadilan saat ini adalah dia terlalu kuat dan tidak ada seorang pun di sini yang berani menentangnya. Jadi, selama dia ada di sini, tidak ada yang mencoba bersaing. Dia melihat ke menara dan menghela nafas dengan lembut. Dia memutuskan untuk tidak masuk dan malah pergi. Ini adalah gayanya. Dia bukan orang yang meremehkan dirinya sendiri dan bahkan percaya diri bisa mengejar Meng Zentian dalam beberapa tahun. Meskipun demikian, dia memahami kesenjangan antara dia dan Zentian saat ini. Terlebih lagi, orang yang mencekiknya sebenarnya adalah Li Qiye, dia bahkan lebih menghalangi daripada Zentian.
Kesenjangan antara dia dan Zentian terlihat jelas, namun Li Qiye benar-benar tak terduga. Dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan sejati Li Qiye sama sekali. Di saat yang sama, penampilan Puresun juga membuatnya terharu. Dia menjadi cukup berpuas diri akhir-akhir ini, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa roh surga penuh dengan bakat. Jika Puresun juga berada di jalur surga, dia pasti akan menjadi saingan berat di masa depan. Dewa Swifdao pergi, jengkel karena mengetahui bahwa jalan masih panjang. Dia harus bekerja lebih keras lagi. Dengan kepergiannya, semua orang dengan bersemangat berlomba untuk naik ke altar agar bisa memasuki menara. Saat tulang itu melayang di udara, Ruyan dan Jianxi menatap Li Qiye dengan penuh semangat. Sebagai wanita paling cantik, ekspresi mereka saat ini penuh dengan godaan dan membuat mereka semakin tak tertahankan. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Li Qiye tertawa dan dengan santai melemparkan tulang ke arah mereka berdua. Ini adalah Winchase Break dari Void Imperfection Schools milikmu. Jaga baik-baik. Jika Anda kehilangannya lagi, tidak akan mudah menemukannya untuk kedua kalinya. Mereka berdua menerima tulang itu dan membacanya dengan cermat sebelum berseru, ini nyata, akhirnya kami menemukannya. Kegembiraan mereka tak terkendali. Sekolah mereka telah mencari teknik ini tetapi tidak berhasil sampai sekarang. Mereka merasa hal ini bisa menenangkan jiwa nenek moyang mereka. Keduanya membelai potongan tulang ini sambil bergumam, Winchase Break. Bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak menyangka bahwa merekalah yang akan membawanya kembali ke sekolah. Terima kasih, bangsawan muda. Ruyan tidak terkendali dan dengan penuh semangat mencium Li Qiye dalam semangatnya. Apakah ini kamu memanfaatkanku? Li Qiye terkekeh setelah menjadi korban ciuman itu. Dia cemberut dan melotot dengan matanya yang cantik, kalaupun iya, biarkan aku sebentar. Jianxi jauh lebih pendiam dibandingkan dengan kepribadian Ruyan yang tidak terkendali. Dia menahan kegembiraannya dan membungkuk ke arah Li Qiye, bangsawan muda, ini adalah kebaikan terbesar yang telah Anda berikan kepada sekolah ketidaksempurnaan Void kami. Kami tidak akan pernah lupa dan berharap kami dapat membalas budi Anda suatu hari nanti. Sambil melihat ekspresi anggun dan dewasanya, Li Qiye tersenyum dan bercanda, jangan khawatir untuk membalas budi saya. Masa depan terlalu jauh, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika kamu berlangganan, ikuti jejak kakakmu dan beri aku ciuman. Saya tidak keberatan dimanfaatkan lagi. Wajahnya memerah meski tahu itu hanya lelucon. Dia tidak tahu bagaimana merespons dengan benar. Oh, bangsawan muda, aku tidak membayangkan karakter tiada tandingan sepertimu mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang istri orang lain. Ruyan menyindir dengan riang sebelum memberikan pandangan tersirat pada keduanya. Akan selalu ada beberapa hal menarik dalam hidup. Li Qiye tidak keberatan dengan komentar itu dan tertawa juga. Ruyan dengan gembira memberi, kakak, apa yang kamu takutkan? Lagi pula kamu ingin menikah dengannya, jadi mengapa ragu untuk berciuman? Jika dia benar-benar menjadi kaisar suatu hari nanti, Andalah yang memanfaatkannya, tidak semua orang di dunia ini memenuhi syarat untuk mencium kaisar abadi. Li Qiye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada gadis pemerintahan ini. Dia adalah seorang iblis wanita yang berani mengutarakan pikirannya, orang kuat yang bisa mencintai dan membenci serta setia pada keinginannya. Wajah Jianxi semakin memerah setelah digoda seperti ini. Dia tampak seperti matahari terbenam di cakrawala. Meskipun sikapnya selalu anggun dan anggun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerintahnya saat ini. Namun, dia mengumpulkan keberanian entah dari mana dan sepertinya telah membuang rintangan batinnya. Dengan wajah kemerahan dan bibir lembab yang memancarkan aroma anggrek yang manis, dia mencium bibir. Meski ciuman ini tidak berlangsung lama, dia merasakan kejutan menjalari tubuhnya sementara jantungnya berdebar kencang. Li Qiye tidak menyangka Jianxi yang mengira itu akan benar-benar menciumnya. Dia tersenyum dan tidak terlalu khawatir. Baginya, ini hanyalah kejadian biasa, seperti udara yang mengalir ke hilir. Itu tidak cukup untuk meninggalkan riak apapun di hati daunnya. Mulailah, awal dari segalanya memang sulit, tapi nantinya akan jauh lebih mudah. Mungkin ini akan menjadi awal dari pernikahan yang baik. Ruyan terkekeh sebagai jawaban, saudari, putuskan saja dan bujuk dia untuk meninggalkan garis keturunan-keturunan. Keterus-terangan ini membuat Jianxi malu dan wajahnya menjadi semakin panas.
Berhentilah mengipasi apinya. Li Qiye menempatkan hidung Ruyan dan menenangkan kepalanya. Jianxi masih seorang kepala sekolah, jadi dia dengan cepat menghilangkan rasa malunya untuk mendapatkan kembali sikap anggunnya. Li Qiye tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Baiklah, kalian berdua bisa melihat-lihat. Aku serahkan tulang itu padamu." Jianxi mengira ini mengejutkan, "Kemana kamu akan pergi?" Matanya beralih ke Momen, "Saya ingin memeriksa zona terlarang. Ada sesuatu yang kuinginkan di sana." Inilah tujuan sebenarnya dia mengunjungi Bonesea. Itu bukan untuk harta apapun, itu semata-mata untuk barang ini. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya memahami misteri dan kegunaannya. Zona terlarang. Gadis kedua itu terguncang. Ini adalah tempat yang tak seorang pun berani masuk selain Kaisar Abadi. Banyak orang jenius yang brilian telah mencoba melakukannya. Beberapa God King yang menganggap dirinya tak terkalahkan juga masuk. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa keluar dari hidup-hidup. Bahkan mereka yang berhasil lolos pun memiliki luka yang tak terhapuskan. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Saya mendengar luka yang didapat di zona terlarang tidak mungkin dikuburkan. Jianxi menjadi sangat khawatir. Lokasinya terlalu menakutkan. Bahkan Zentian yang perkasa pun tidak akan dengan mudah memasuki area itu. Dia memiliki ambisi untuk menjadi kaisar, jadi dia masih percaya diri untuk keluar dari hidup-hidup. Namun, luka yang tak terhapuskan sungguh terhapuskan. Ini adalah sesuatu yang bisa mengejutkan hati Daonya. Bagi seorang kenalan, memiliki jantung Dao yang mempengaruhi adalah hal yang paling tabu. Itu akan mempengaruhi seseorang seumur hidup, dan budidaya mereka mungkin akan terjebak di tempat yang sama selamanya. Tentu saja, mereka yakin dengan kekuatan Li Qiye. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang benar-benar percaya diri untuk melarikan diri dari zona terlarang tanpa cedera. Dia tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, ini hanya zona terlarang. Ini masih bukan tempat yang paling menakutkan. Ada lokasi yang lebih buruk di lubang neraka ini." Setelah melihat bahwa dia telah mengambil keputusan, Ruyan dan Jianxi tidak mencoba membujuknya lagi. "Apakah kamu pergi ke sana untuk mencari benda keabadian?" Ruyan menambahkan mata dengan senyum centil. Li Qiye meliriknya dan berkata, "Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi lupakan saja. Aku bahkan belum mengatakan apapun, apakah kamu harus berhati-hati dan memperlakukanku seperti orang luar?" Dia menawarkan sebagai tanggapan, "Jika kamu pergi ke zona terlarang, apa yang harus kita lakukan dengan peri?" Jianxi jauh lebih berhati-hati dan melihat peri yang terbaring di dalam peti mati kayu. Ruyan juga terkejut dan menambahkan, "Benar, bagaimana jika dia bangun dan menjadi gila lagi saat kamu tidak ada di sini? Kami tidak bisa berbuat apa-apa." Ketakutan mereka beralasan karena di luar Li Qiye, tidak ada orang lain yang bisa menenangkannya. Menilai dari apa yang mereka lihat sebelumnya, jadi peri kehilangan kendali, dunia itu sendiri mungkin akan hancur. Li Qiye terdiam beberapa saat sambil melihat ke arah peri. Dia akhirnya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, pikiran jernih dan emosinya sangat stabil saat ini. Dia hanya istirahat, jadi meskipun dia bangun, dia tidak akan kehilangan kendali lagi." Kedua saudara perempuan itu merasa lega setelah mendengar ini. Li Qiye akhirnya memberitahu keduanya, "Baiklah, kalian berdua bisa berkeliaran dengan bebas. Benua ini telah kehilangan banyak hal, tetapi jika Anda beruntung, Anda mungkin masih menemukan sesuatu yang baik. Jika itu terjadi, kamu harus memberi kami beberapa petunjuk. Misalnya kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita perhatikan." Ruyan cepat memahaminya. Keserakahan yang tak berdasar seperti ular yang ingin menelan gajah. Li Qiye sambil bercanda memarahinya, "Tempat ini berbeda dari lautan harta karun warisan. Anda dapat membawa harta karun dari tempat itu, tetapi di sini, fokusnya adalah pada keberuntungan dan petualangan, bukan harta karun. Yang terakhir bukanlah sesuatu yang bisa Anda kejar." Ruyan menjawab, "Tetapi masih ada harta karun di sini. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, bukankah ini mayat Kun Peng? Saya yakin ada harta karun tertinggi yang tersembunyi di dalamnya." Jianxi setuju dengan sentimen ini. Mereka tidak akan berpikir terlalu banyak jika mereka tidak tahu bahwa ini adalah mayat Kun Peng. Memang benar, harta warisan binatang dewa bisa membuat jantung berdebar kencang. Li Qiye berbicara dengan nada emosi. Ruyan setengah bercanda berkata, "Menyebabkan kita menggali sedalam 30.000 kaki hingga ke bagian terdalam benua ini.
Mungkin kita bisa menemukan warisannya. Belum lagi 30.000 kaki, bahkan jika seluruh benua dibalik, itu tetap tidak akan berhasil. Kunpeng ini telah dijaga di masa lalu, jadi meskipun Anda menggali di mana-mana, Anda tidak akan dapat menemukan apapun. Tanpa kekayaan yang tepat dan kunci yang sesuai, harta warisan tidak akan dapat diperoleh. Kunci, tahukah kamu apa itu? Bagaimana kalau memberitahuku? Ruyan terkekeh. Tentu saja aku tahu di mana itu. Li Qiye tersenyum, namun, lupakan harta warisan karena meskipun aku sudah puas, kamu tetap tidak akan bisa mendapatkan kunci ini. Kunci untuk mendapatkan harta warisan Kunpeng adalah lonceng kuning dari klan Gu. Yang Nobel, apakah kamu sengaja menggoda rasa penasaranku? Ruyan dengan marah menatapnya dan berkata, karena ini masalahnya, kamu seharusnya tidak memberitahuku sejak awal. Sekarang saya merasa gatal dengan pengetahuan ini. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sungguh kecantikan kecil yang serakah. Menemukan Winchase Break sudah merupakan sebuah keberuntungan, jadi jangan memaksakan hal lain. Bermain-main saja dan menguji keuntungan Anda tanpa terlalu memaksakan. Saya sudah sampai, Ruyan menyarankan. Dia hanya berusaha memuaskan rasa penasarannya. Harta lainnya tidak terlalu mengganggunya karena sekolahnya sudah memiliki terlalu banyak. Jianxi bertanya, apa yang harus kita katakan pada peri jika dia bangun? Li Qiye mengingat sesuatu dan berkata, jika dia bangun, katakan padanya bahwa jika memang demikian, kita akan bertemu lagi. Saya berharap dapat bertemu dengannya jika hari seperti itu tiba. Dia ingin pergi. Ruyan terkejut. Li Qiye mengangguk, dia akan melakukannya. Dia memiliki misi dan bebannya sementara saya memiliki sepanjang sendiri. Pada akhirnya, Li Qiye meninggalkan benua itu dan pergi ke zona terlarang sendirian. Gadis-gadis itu menyuruhnya pergi sampai punggungnya menghilang di atas lautan luas. Mereka tidak ikut karena mereka paham bahwa mereka hanya akan menjadi beban. Meski cukup kuat, mereka belum berada pada level untuk bisa memasuki zona terlarang. Dia melompat ke perahu yang lebih kecil dan menuju zona tersebut. Di bawah kendalinya, perahu ini melaju cukup cepat dan melesat melintasi laut seperti anak panah. Dia akhirnya berhasil sampai ke pantai daerah terlarang ini dan menghentikan perahunya. Tidak ada seorang pun yang terlihat di pantai ini. Ada banyak pencari harta karun di sepanjang jalan, tapi tempat ini benar-benar terpencil, tidak ada satupun kerangka yang ditemukan. Seolah-olah tulang apapun yang melayang di sini akan hilang tanpa bekas. Itu adalah hamparan yang gelap, bukan hanya langit tapi juga udaranya sendiri. Ini pastilah udara paling gelap di seluruh Bonnesea, tidak ada akhir yang terlihat dan tidak ada hal lain yang hadir, hanya kegelapan dan kegelapan yang lebih banyak lagi. Siapapun pasti akan merinding melihat pemandangan ini dan merasa bahwa ini adalah tempat paling gelap di dunia. Matahari tidak akan pernah muncul di sini. Siapapun yang meninggal di tempat ini tidak akan pernah bisa memasuki siklus. Bahkan banyak yang berpikir untuk mundur setelah melihat kemunculannya. Sejak awal, banyak God King yang percaya diri telah mencoba masuk, tetapi hanya sedikit yang berhasil keluar dari hidup-hidup. Meskipun para petani biasa tidak berani menjelajah ke sini, mereka masih sangat penasaran dengan daerah ini dan apa yang ada di dalamnya. Ini semua disebabkan oleh rumor tentang semua makhluk agung seperti kaisar, ayah pohon, dan dewa laut yang memasuki wilayah ini. Yang paling aneh adalah setiap dewa laut mengunjungi tempat ini tanpa kecuali. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang ada di dalam yang menarik para dewa laut ini? Spekulasi mengenai masalah ini merajalela di seluruh roh surga. Ada yang mengatakan bahwa artefak tertinggi, Trident, berasal dari zona terlarang. Oleh karena itu, para dewa laut ini akan mencari asal-usulnya. Tentu saja, tidak ada yang bisa memverifikasi klaim khusus ini. Para dewa laut sendiri menutup mulut mengenai masalah ini, bahkan kepada keturunan dan muridnya. Mereka juga belum pernah menulis tentang hal itu. Sikap mereka hanya menambah minat terhadap zona terlarang, dan akibatnya banyak keturunan mereka yang mati karena rasa penasaran. Seseorang telah menghitung jumlah sebelumnya, setidaknya setengah dari keturunan dewa laut akan mati di zona terlarang untuk mencari jawaban. Zona terlarang Bonnesea. Li Qiye dengan malu-malu berbicara kepada kegelapan, lebih tepat disebut sebagai pintu masuk, jalur akses langsung ke tempat itu. Selama jutaan tahun, berapa banyak kaisar yang menyerang tempat ini?
Sayangnya, tidak ada seorang pun yang benar-benar sukses. Kaisar yang mengetahui tentang mistisisme Bonecea mau tidak mau melakukan perjalanan. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari ras roh tampan. Mereka memikul tanggung jawab untuk menyerang tempat ini. Sayangnya, semuanya gagal pada akhirnya. Ini bukan berarti mereka tidak cukup kuat. Itu karena harganya yang tidak terbayangkan. Itu bukan hanya pada tingkat pribadi, itu melibatkan banyak hal tak terduga lainnya. Beberapa hal pada akhirnya tidak bisa dihindari. Dia secara emosional melanjutkan, bencana besar akan menimpa roh surga, tetapi saya percaya pada roh-roh yang menawan. Saat-saat tergelap pada akhirnya akan berlalu. Dia menaiki tulangnya lebih dalam. Laut di sini sehitam tinta. Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang bisa memastikan apakah ini air atau tinta. Saat perahu masuk, kejadian yang lebih mengerikan pun terjadi, itu mulai retak dan hancur. Retakan, kesenjangan ada di mana-mana di kapal. Perlu diingat bahwa perahu-perahu ini dapat melintasi Bonecea dengan bebas, namun tidak dapat melakukannya di zona terlarang. Ini adalah lokasi yang lebih menakutkan dibandingkan wilayah lainnya. Juga tidak ada cara untuk terbang di area ini. Seseorang akan menghadapi suatu bentuk pasti dan akan terjatuh ke laut. Orang lain akan terkejut saat ini, tapi Li Qiye dengan santai tersenyum. Akhirnya, seluruh perahu hancur. Li Qiye mengayunkan tangannya dan perahu lain muncul, jadi dia melompat ke perahu baru sambil menyaksikan tua itu tenggelam ke laut. Sayangnya, yang baru ini juga tidak tahan lama. Dengan suara pecah, dia harus mengulangi prosesnya sekali lagi. Saat dia masuk lebih dalam, kecepatan hancurnya perahu semakin cepat. Dia masih tenang menghadapi ini. Bahkan jika dia menggunakan semua perahunya, masih ada kartu lain di lengan bajunya, pesawat ulang-alik dari Bones Lord. Penguasa pulau menganggap pesawat kecilnya sebagai harta karun tertinggi. Itu berasal dari zona terlarang dan memiliki cerita luar biasa di baliknya. Ia bisa bepergian kemana saja di Bonecea tanpa batasan. Tentu saja, ia tidak maha kuasa dan akan mengalami kerusakan besar jika tetap berada di zona terlarang dalam waktu lama. Ia akan kehilangan kekuatannya dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Satu perahu hancur satu demi satu. Pada akhirnya, dia berlari keluar dan siap menggunakan pesawat ulang-alik kecil milik helikopter. Klik, klak, klik. Pada saat ini, suara gemerincing yang tak terduga muncul saat seekor kuda terlihat menunggangi ombak di area ini. Tidak ada yang akan mempercayai mata mereka jika mereka melihat ini. Seekor kuda sebenarnya sedang berlari kencang di atas udara Bonecea tanpa mempengaruhi sama sekali. Kuda kerangka yang diselimuti kabut hitam itu berkuda dengan cara yang surgawi. Ia berlari di depan Li Qiye dan berhenti setelah mengeluarkan suara meringkik yang keras. Li Qiye tersenyum dan melompat ke atas kudanya. Meringkik, kuda kerangka itu berputar dan melompat lebih jauh ke area tersebut. Li Qiye menamparkan kudanya dan berkomentar, "Kuda yang bagus. Celana saja bocah busi bersembunyimu saat itu, semua orang pasti menginginkanmu. Jika dia tidak memenangkanmu saat itu, mungkin aku akan mencoba membawamu." Meringkik, kuda itu mendesis, jelas tidak puas dengan kata-katanya. Li Qiye tertawa mendengar protes kuda itu, "Kamu tidak perlu merasa tidak bahagia. Sejujurnya, Anda bukan milik bocah itu saja. Penguasa tulang juga mendapat bagian dari perbendaharaan itu, tapi bocah nakal itu menipunya saat itu sehingga sebagian dari kalian sebenarnya adalah milik penguasa pulau. Segalanya bisa saja berbeda." Kuda itu mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya yang besar ke zona terlarang dengan kecepatan kilat. Siapapun pasti menginginkan tunggangan yang bisa melewati area ini, tidak heran mengapa penguasa pulau selalu marah setelah bertahun-tahun berlalu. Jika dia tidak jatuh ke dalam perangkap saat itu, mungkin kuda ini akan menjadi miliknya. Akhirnya, kudanya berhenti karena tidak ada tempat lain untuk dituju. Lautan gelap ini cukup luas, tapi entah kenapa, saat ini hanya ada yang terkunci di depan mereka. Ternyata inilah alasannya ia kembali menjemput Li Qiye, tidak ada jalan di depannya sehingga ia tidak punya pilihan selain bergantung padanya. "Saya paham kekuatan seorang kaisar." Li Qiye terlihat sangat tersentuh, meskipun belum ada seorang pun yang benar-benar berhasil, kaisar abadi masih dapat memutuskan sebagian darinya. Inilah mereka yang mencoba mengulur lebih banyak waktu untuk roh surga. Area terlarang berhenti di sini dan berlanjut sebagai tidur tanpa batas. Siapa yang tahu kemana tujuannya? Meringkik,
Kuda kerangka itu mengangkat kukunya dan tampak tidak sabar. Li Qiye memukulnya dan tersenyum, "Jangan khawatir, bocah nakal itu sudah lama mati jadi dia pasti tidak keberatan menunggu lebih lama lagi." Kuda itu masih menghentakkan kaki ke tanah dengan nyaman seolah-olah tidak menginginkan apapun selain seluruh kepuasan ini. Terlalu banyak waktu telah berlalu dan tidak hanya satu kaisar yang pernah bertempur di sini sebelumnya. Masuk akal jika Anda tidak dapat menemukannya. Pertempuran terjadi satu demi satu, jadi tempat ini telah terfragmentasi. Li Qiye berbicara datar, mengetahui mengapa kuda itu begitu cemas. Meringkik, kuda itu sepertinya setuju dengannya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan membantu Anda melewati ini, tapi ada hal lain yang harus saya lakukan jadi saya tidak bisa pergi bersama Anda. Pada saat itu, apakah Anda dapat menemukan jalan lama atau tidak, itu terserah Anda." Kuda itu tiba-tiba tidak meringkik kali ini. Ia membayangkan seolah-olah mencoba mengingat jalan lama dalam ingatannya. Li Qiye mengeluarkan pesawat kecil dari tuan pulau dan melompat ke dalam. Kuda itu mengikutinya tanpa ragu-ragu. "Ayo pergi." Dia tertawa ketika pesawat ulang-alik menyala. Lambung kristalnya menjadi sangat terang. Berdengung, ia melompat ke dalam kejutan seperti naga banjir yang bermain di udara. Hal ini membuat kekosongan ini tampak seperti parit yang dalam di lautan. Faktanya, hamparan di depan ini bukanlah sebuah kebetulan. Kaisar Abadi telah menggunakan cara yang menantang surga untuk memotong area ini. Banyak yang gagal menutupnya sepenuhnya meskipun terjadi kerusakan di sini. Pada akhirnya, mereka memilih untuk menutup area ini dengan menciptakan kekosongan ini. Tidak mudah untuk melintasi lokasi yang terputus ini. Kecuali seseorang melihat atau cukup kuat untuk langsung melewatinya, tidak ada peluang untuk masuk. Inilah yang terjadi pada kerangka kuda. Ia sudah lama tidak berada di sini dan tidak mengetahui jalan terputus ini, sehingga tidak bisa masuk. Saat pesawat ulang-alik melaju ke dalam kegelapan, kegelapan muncul lagi sebelum menghilang beberapa saat kemudian. Pemandangan itu terus-menerus berubah dari kegelapan menjadi suram. Tiba-tiba, langit biru dan lautan muncul. Saat pesawat ulang-alik melaju melewati ruang ini, pemandangan terus berubah. Pemutusan hubungan dari Kaisar Abadi ini sungguh luar biasa, jadi tidak mudah untuk menemukan jalannya. Namun, pesawat ulang-alik kecil ini masih dapat menemukan rute yang benar berkali-kali. Menavigasi melalui zona terlarang ini sekali lagi menekankan betapa berharganya pesawat ulang-alik ini. Ia akhirnya melintasi ruang yang terputus dan sebuah lokasi baru muncul di hadapan Li Qiye. Adegan ini akan mengejutkan pun dan benar-benar memikat semua penonton. Langit yang hancur memenuhi lubang besar. Ini tidak terbayangkan dimanapun lokasinya. Sepertinya seseorang menerobos kubah langit. Tentu saja, orang-orang tahu bahwa meskipun demikian, bekas luka itu pada akhirnya akan hilang seiring dengan pulihnya langit. Sayangnya, bekas luka ini tidak kunjung hilang, seolah-olah penyerangnya telah meninggalkan sesuatu sehingga mereka tidak akan pernah bisa pergi. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya penyerang. Ini, hanya keberadaan tingkat Kaisar Abadi yang dapat menyebabkan kerusakan seperti itu. Lubang-lubang ini mengeluarkan air hitam yang keluar mengalir, menjadikannya seolah-olah asal-muasal laut gelap datang dari atas. Seperti yang Li Qiye katakan sebelumnya, tanah ini telah rusak dan rusak. Dulunya terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi di sini, namun ada pula yang telah ditebang di tengahnya. Puncak-puncak yang hancur berserakan dan melayang di antara mengantuk. Mereka tampak seperti bintang dan membentuk sabuk meteorit yang besar dan panjang. Di sana tampak ada pohon raksasa yang bisa mencapai bagian tertinggi di langit. Namun pohon ini telah tumbuh seluruhnya hingga akarnya terbuka. Ada jembatan besar di sini yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Sayangnya, jembatan ini telah terpecah menjadi beberapa bagian di langit. Beberapa daerah mengalami ledakan terus-menerus dengan lava yang keluar sementara yang lain telah ditembus seluruhnya dengan cairan hijau yang keluar. Seolah-olah serangan ini telah mencapai neraka itu sendiri dan air neraka ini keluar. Singkatnya, perang yang mengerikan terjadi di sini, perang yang dapat mencakup seluruh dunia ini. Setelah peristiwa ini, dunia sendiri berusaha untuk menyembuhkan. Benua-benua yang hancur mulai terhubung kembali seiring dengan putusnya jembatan. Dunia perlahan-lahan memperbaiki diri untuk hidup kembali. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Masih belum berhasil,
kehancuran ini hanya akan menunda hal yang tidak bisa dihindari. Kecuali seseorang tidak menyetujui segalanya untuk berlangganan dunia ini sepenuhnya, dunia ini tidak akan berakhir. Namun, itu mungkin menghancurkan roh surga dalam proses. Dia menyayangkan situasi saat ini. Bertarung adalah sebuah bencana, namun menghindarinya juga merupakan sebuah bencana. Cepat atau lambat akan datang, siapa yang tahu apa hasil akhirnya. Faktanya, para kaisar yang menyerang tempat ini juga memahaminya. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan yang kuat, mereka berisiko mengubah roh surga menjadi potongan-potongan kecil. Oleh karena itu, mereka memilih untuk hanya memberikan damage yang besar demi mengulur waktu. Di depannya, mereka akan menyerahkan kepada keturunannya untuk mencari solusi. Kemampuan destruktif para kaisar sungguh luar biasa, tetapi dunia sihir ini masih terus memperbaiki semua kerusakan ini. Li Qiye mengalihkan dan melihat kembali ke arah kudanya, "Baiklah, kamu harus pergi sendiri sekarang." Sejauh mana bocah itu bisa melangkah, itu terserah dia juga. Meringkik, kuda itu meringkik dan melompat keluar dari pesawat ulang-alik. Ia berdiri di atas benua yang rusak ini, melihat sekeliling, lalu mulai mengendus seolah ingin menemukan aroma tertentu di udara. Setelah beberapa saat, ia berlari dengan sangat tergesa-gesa menuju cakrawala dan menghilang ke dalam salah satu lubang besar. "Bocah nakal, aku membawamu jauh-jauh ke sini dan kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih." Li Qiye memarahi bayangannya setelah melihat ini. Dia tidak berhenti di sini terlalu lama karena sangat berbahaya di dunia ini. Setiap langkah penuh bahaya, satu langkah salah akan menjadikannya menjadi abu. Tentu saja, pesawat ulang-alik itu melindunginya dari semua ini karena secara otomatis akan menghindari semua bahaya. Itu membawa menjelajahi wilayah ini seperti ikan yang berenang di laut dan menghindari bahaya dengan mudah. Daerah ini sepertinya merupakan rumah bagi pesawat ulang-alik. Ia terbang dalam waktu yang lama sebelum mencapai area tertentu dengan semburan ledakan. Bang, 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 buah corong besar ada di depan dan semua udara gelap mengalir ke dalamnya. Sepertinya ini adalah tujuan akhir dari semua udara di sini. Li Qiye melihat fenomena ini sebelum menghela nafas. Kekuatan corong besar ini terlalu kuat. Meski kalah dengan pusaran udara di Laut Abis, namun tetap cukup menakutkan dan berbahaya. Bahkan seorang God King pun akan hancur berkeping-keping jika terjatuh ke dalam. Sudah waktunya untuk masuk. Dia bersiap dengan mengaktifkan fisik kristal. Hanya dalam sedetik, tubuhnya memancarkan cahaya yang luar biasa, menjadi berkilau dan menembus cahaya seperti kristal. Dengan fisik dan cahayanya yang melindunginya, tidak ada bahaya atau niat membunuh yang dapat menyakitinya. Pesawat ulang-alik itu membawa Li Qiye ke dalam corong besar dan membenamkan dirinya ke dalam udara yang gelap. Li Qiye tidak bisa melihat apapun karena kegelapan ini, tapi dia bisa merasakan pesawat itu jatuh dengan kecepatan yang semakin meningkat. Kadang-kadang, ia akan berguncang dengan keras seolah-olah akan runtuh kapan saja. Li Qiye tersenyum dan bertanya, "Jika perahu ini hancur, bocah nakal itu pasti akan marah besar." Dia mengaktifkan kristal tubuh jika kalau terjadi sesuatu pada kapalnya. Dia akan tetap aman meski pecah. Setelah waktu yang tidak diketahui, pesawat ulang-alik itu akhirnya berhenti. Menyebabkan udara hilang dan area tersebut kembali sunyi. Pesawat ulang-alik juga berubah. Itu sangat jernih beberapa saat yang lalu tetapi sekarang telah berubah menjadi abu-abu seperti sepotong batu giok suram yang tertutup debu. Tidak diragukan lagi, pesawat ulang-alik tersebut telah kehilangan sebagian besar keilahiannya setelah jatuh ke dalam corong dan memerlukan masa pemulihan yang lama. Li Qiye berkata sambil tersenyum, "Bocah tulang itu akan mengeluarkan darah karena kesakitan." Nyatanya, Tuan Pulau sudah merasakan sakitnya setelah memberikan pesawat ulang-alik kepada Li Qiye. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya? Eksistensi seperti gagak hitam tidak perlu meminjam pesawatnya jika dia hanya ingin bermain-main. Dia mengerti bahwa gagak hitam akan berusaha sekuat tenaga dalam upaya ini, jadi dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk melihat perahunya rusak parah. Meski mengetahui semua ini, pada akhirnya dia tetap meminjamkannya kepada Li Qiye. Li Qiye melompat keluar dari pesawat ulang-alik dan melihat ke depannya. Perbedaan utamanya adalah terdapat diagram Taiji besar yang tampak seperti dunianya sendiri. Meskipun berputar perlahan, itulah yang menahan semuanya.
Setelah diperiksa dengan cermat, seseorang akan melihat bahwa afinitas yin sangat familiar. Itu sangat gelap dan mampu menyalakan semua cahaya yang lewat. Kakek tua itu terlalu menentang surga dan galak saat itu. Dalam kemarahannya, dia menghancurkan afinitas yin. Li Qiye kecewa dan tersenyum. Kekuatan yin di depan adalah cairan hitam yang dia lihat di masa lalu di Gunung Naga. Ini adalah bagian penting dari diagram ini dan sangat penting. Di masa lalu, kakek tua itu pernah berada di sini sebelumnya, bahkan lebih awal dari kaisar abadi lainnya. Dia berbeda saat itu karena dia adalah naga iblis yang ganas. Dia melancarkan serangan ke tempat ini dan, di bawah amarahnya yang tiada henti, dia menghancurkan sebagian dari kekuatan yin dan membawa kembali ke rumah untuk menyegel. Tentu saja, dia ingin dapat menggunakannya suatu hari nanti jika keturunannya menjadi cukup kuat untuk kembali karena ada item di lokasi ini yang harus dimiliki oleh ras naganya. Alasan lainnya adalah dia tidak ingin orang lain mendapatkan item khusus ini, jadi dia menghancurkan setengah dari diagram ini. Saat ini, kesediaannya untuk melepaskannya merupakan bantuan besar bagi Li Qiye, tidak ada orang lain yang bisa menikmati tindakan agung ini. Faktanya, seseorang telah menanyakannya sebelum Li Qiye, Kaisar Abadi Busi. Sayangnya, lelaki tua itu menolak. Li Qiye menarik napas dalam-dalam. Dengan dengungan, dia memanggil pentagate, kotak perunggu, lampu hijau, dan pedang dao. Miliknya. Dia mengambil semua harta karun yang menakjubkan ini bukan untuk melindungi diri, tetapi untuk menekankan fondasi dao miliknya sendiri. Ini adalah langkah yang tidak terpikirkan. Dengan landasan daonya yang tersegel, bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak akan bisa membalas. Hal ini mengubahnya menjadi kutu buku yang tidak berdaya, bahkan manusia fana pun bisa membunuhnya saat ini. Dia punya alasan untuk melakukan hal itu. Meskipun hal ini membuatnya tidak berdaya, ada satu keuntungan khusus, yayasan daonya tidak akan mengalami kerusakan apapun. Hal ini menjadikannya sangat rentan, namun intinya akan mampu menahan serangan yang menghancurkan dunia dan tetap utuh. Bahkan jika dia mati dan tubuhnya berubah menjadi asap, fondasi daonya akan tetap ada di sana bersama istananya, fisik batinnya, dan Grand Dao. Semua hal ini akan dipertahankan. Siapapun yang berpikir bahwa pemikiran ini tidak masuk akal, semua orang tahu bahwa begitu kematian mendekat, tidak akan ada lagi yang tersisa. Kematian takdir yang sebenarnya adalah peristirahatan abadi sehingga menjaga fondasi dao tetap utuh tidak ada gunanya. Bagi seorang sahabat, fondasi dao yang hancur dapat dibangun kembali dan tubuh dibentuk kembali. Namun, jika nasib sebenarnya dihancurkan, jiwa dan roh akan hilang sepenuhnya. Ini adalah kematian sejati tanpa kesempatan untuk memulai lagi. Oleh karena itu, dalam menghadapi bahaya yang tidak dapat dihindari, para pihak yang enggan akan menyerahkan tubuh mereka dan segalanya selain nasib sebenarnya. Selama mereka bisa bertahan, akan ada peluang lain. Istana takdir, fisik, dan bahkan fondasi dao tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan takdir sebenarnya. Namun, Li Qiye justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia memprioritaskan yayasan daonya daripada nasib sebenarnya. Siapapun yang menyaksikan adegan ini akan mengira hanya orang gila atau idiot yang akan melakukan ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri di tengah diagram Taiji, titik yang menghubungkan yin dan yang. Dia memejamkan mata dan menunggu saat yang tepat. Seiring berjalannya waktu, ledakan keras akhirnya terdengar. Taiji memancarkan kecemerlangan yang menandakan keharmonisan yin dan yang. Dunia baru terbuka di hadapannya, mendorongnya hingga terjun ke dalam. Dalam sekejap mata, Taiji menghilang bersama cahaya yin dan yang. Dia membuka matanya dengan senyuman tipis di wajahnya. Dunia baru dengan awan kemerahan di langit ini sungguh menakjubkan. Lokasi ini adalah kabut dan awan ilahi. Segalanya tampak sangat lembut. Berjalan di tanah ini memberikan perasaan nyaman yang aneh seolah-olah ada ladang bunga yang indah di bawah kaki mereka. Di dunia yang luas ini, terdapat benda-benda yang menyerupai gunung dan jembatan yang menghubungkan dari satu alam ke alam lainnya. Berjalan di jembatan ini memberi perasaan seperti berjalan ke surga. Yang lebih memuaskan lagi adalah aura umum tempat ini. Itu penuh vitalitas seolah-olah ini adalah zaman kuno. Kekuatan hidup yang agung meliputi dunia ini. Dalam suasana tanpa batas seperti itu, menghirup udara segar dapat segera mengubah seseorang menjadi abadi.
Ada begitu banyak harta karun tersembunyi di sini yang diinginkan semua orang. Bahkan jika itu tidak memberikan keabadian, itu akan tetap membuat seseorang hidup untuk waktu yang sangat lama. Dia tertawa, namun, dia tidak menyukai orang lain. Dia melepaskan nasib aslinya sambil menyatukan seluruh energi darahnya ke dalam fondasi daunnya. Seperti ini, nasib sebenarnya tidak berdaya. Ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tentu saja, dia mencoba bunuh diri. Suara dahsyat tiba-tiba terdengar di lokasi ini tidak lama kemudian. Kedengarannya seperti detak jantung dunia ini yang dapat membuat para penggarap kuat menjadi abu seketika. Tidak perlu disebutkan lagi, kondisi Li Qiye saat ini. Karena takdir sejatinya yang tidak berdaya, dia terjatuh ke tanah dan mati. Ini bukanlah keadaan mati suri, ini adalah kematian yang sesungguhnya. Namun, sesaat kemudian, 18 kelopak muncul di atasnya dan kelopak keempat menyala. Ais, ini benar-benar kematian. Dia tiba-tiba bangkit dari tanah dan tertawa. Li Qiye tampak berjalan-jalan santai setelah bangun tidur, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Pada titik ini, dia melepaskan nasib aslinya lagi dengan cara bunuh diri yang sama. Dengan kitab suci kematian yang membangkitkannya, dia mati sebanyak 4 kali. Pada tingkat energi yang tersisa, bahkan bunuh diri pun cukup sulit. Contohnya, bahkan jika dia menyebarkannya hingga menjadi tidak berdaya dan mencoba menggantung diri, itu masih belum cukup. Tanpa kekuatan absolut, tidak ada kekuatan yang mampu membunuh karena segel kematian tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Namun, tempat indah ini berbeda. Itu berisi kekuatan yang sangat besar yang bisa dengan mudah mengakhiri God King, apalagi orang lain. Li Qiye tersenyum dan melihat sekeliling tempat mistis dan berbahaya ini. Aura di sini sangat kaya dengan kehidupan. Mereka yang membenamkan diri di sini akan merasakan perasaan nirwana dan kelahiran kembali, sensasi hidup kembali. Bahkan mereka yang berada di ambang kematian pun akan menjadi sama ganasnya dengan harimau. Penggarap di akhir masa hidupnya bisa merasakan beberapa ribu tahun lebih muda saat datang ke tempat ini. Faktanya, ada spekulasi bahwa Bonesea memiliki objek keabadian yang tidak sepenuhnya salah. Tentu saja, item di sini tidak memberikan keabadian, tapi bahkan lebih menggoda jika dibandingkan. Berdebar, dia berjalan beberapa saat sebelum detak jantungnya yang nyaring terdengar lagi seperti guntur. Li Qiye yang tak berdaya terjatuh ke tanah dan mati dalam kematian sekali lagi. Sayangnya, kelopak kelima menyala saat antrian. Li Qiye hidup kembali dan terus tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya Li Qiye yang bisa mengobati kematian, sesuatu yang sangat mengerikan di mata orang lain, hal yang remeh ini. Pada saat ini, dia berjalan tanpa rasa takut sambil memperkuat fondasi daunnya di sisi yang lainnya. Kematian tidak menyebabkan kerusakannya selama fondasinya tidak tersentuh. Di tempat seperti ini, kematian sebenarnya merupakan panen besar, bukan kerugian. Berdebar, suara detak jantung terdengar lagi, menyebabkan Li Qiye terjatuh dan mengalami nasib yang sama. Kelopak keenam dari segel kematian menyala sesuai rencana. Namun, kali ini sangat berbeda. Kelopak keenam memancarkan cahaya yang indah dan terang seperti bunga yang sedang mekar sempurna. Proses yang berulang-ulang ini memberikan ilusi bahwa dunia besar memancarkan kecemerlangannya di dalam kelopak, dunia yang mengandung kekuatan luar biasa. Memperbaiki. Ditzel mengeluarkan hukum yang panjang dan sempit seperti air terjun. Itu cukup kuno, bahkan lebih kuno dari daerah ini. Rupanya hal itu sudah ada sebelum terbentuknya dunia, tidak ada cara untuk mengetahui asal mula muasalnya yang kuno. Memperbaiki. Bunyi klik metalik terjadi. Hukum sepertinya mengunci sesuatu. Ledakan. Dengan suara keras, hukum menjadi semakin ketat seolah-olah ingin menarik sesuatu, tapi objek khusus ini tersegel jadi ini adalah pertarungan yang sulit. Li Qiye dengan gembira menonton sambil menonton adegan ini, apa yang seharusnya menjadi milikku akan menjadi milikku atau semua orang akan menderita. Ini adalah sifat ajaib dari kitab kematian. Satu nasib terakumulasi dari 3 kematian, satu benda terbentuk dari 6 kematian, satu kehidupan berubah dari 9 kematian, dan 18 kematian untuk mencapai surga yang tinggi. Li Qiye telah mati 6 kali, jadi sudah waktunya dia mendapatkan sebuah item. Inilah tujuannya mati di sini. Dia tidak ingin melakukannya di lokasi lain karena,
di matanya, itu akan berubah menjadi barang tidak berharga. Tempat ini berbeda, benda yang muncul di tempat ini akan sangat menantang surga. Memperbaiki, cahaya dari hukum kuno menjadi cemerlang seperti matahari itu sendiri. Itu memancarkan keinginan yang kuat dan tidak perlu ditanyakan lagi. Sepertinya dia bisa menolak langit yang tinggi itu sendiri sejak dia lahir pada zaman dahulu. Gemuruh, barang yang terseret hukum pun muncul. Kekuatan ini tidak ingin melepaskan itemnya dan meningkatkannya. Sayangnya, di bawah tarikan hukum, mengira itu tidak ada gunanya dan benda itu terus ditarik ke arah Li Qiye. Gemuruh, menimbulkan menderu menggema di seluruh Bonnesea. Seluruh wilayah berguncang dengan gelombang pasang yang membubung ke langit. Yang membuat para penggarap yang hadir kecewa, seluruh tempat tampak seperti akhir zaman. Ledakan, kembali ke dunia Li Qiye, kekuatan paling tak terkalahkan di 9 langit muncul untuk mengambil kembali benda itu. Sayangnya, dengan nyanyian metaliknya, hukum lebih diuntungkan dengan tarikannya yang lambat. Percuma saja, tidak peduli bagaimana Anda mencoba, Anda tidak dapat menahan kekuatan kekacauan primordial. Ini adalah asal mula segalanya, awal dari ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa menghentikan kekuatan seperti itu? Li Qiye tertawa menanggapinya. Permulaan yang agung melahirkan 9 kata, 9 kata menciptakan 9 harta karun, dan dari 9 harta karun muncullah 9 kitab suci, tidak ada gunanya mencoba menghentikan. Tentu saja, hal ini tidak sepenuhnya mustahil. Membunuhku adalah cara terbaik, tapi silakan saja, sebenarnya aku ingin mati beberapa kali lagi agar bisa menukar nyawaku. Itu akan menjadi keuntungan nyata. Dia mencibir. Ledakan, jauh di wilayah ini, di tempat paling terpencil di langit, sebuah kehendak yang tidak terpecahkan. Rupanya mampu menghancurkan segalanya. Bahkan God Kings akan bersujud ketakutan sebelum kedatangannya. Mereka akan merasa sangat kecil dan tidak berarti. Hanya Kaisar Abadi yang mampu menahan keinginan ini. Namun, Li Qiye masih tersenyum sebelumnya. Dia membuka tangannya dan berkata, "Ayo, bunuh aku. Jika kamu tidak bisa membunuhku sepenuhnya, aku akan menukar hidupku di sini." Saya sangat curiga bahwa ada keberadaan lain di dunia ini selain surga jahat yang mampu membunuh saya. Saat ini, Bonnesea sedang dilanda tsunami yang dahsyat. Para khawatir ketakutan saat jiwa mereka melayang keluar dari tubuh mereka. Semua orang merasa bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari hari berhenti ini. Li Qiye menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia menjanjikan semua itu dengan sepenuhnya meninggalkan hidupnya untuk mencapai kematian kesembilannya. Pada akhirnya, keinginan dari kedalaman Bonnesea tidak menyerang. Kekuatan yang hanya bisa ditahan oleh Kaisar Abadi perlahan menghilang. Klik, barang tersebut akhirnya muncul setelah dikeluarkan dari hukum. Auranya menggantung langit. Dunia menjadi pat dan segala sesuatu yang kehilangan kecemerlangannya. Ini adalah senjata yang mampu menekan 9 langit. Bahkan para dewa dan iblis pun akan gemetar karenanya. Benda itu jatuh ke tangan Li Qiye. Dia menggenggamnya erat-erat dan ledakan pun terjadi. Senjata itu memancarkan cahaya tak berujung saat sebuah rune kuno melonjak ke langit. Rune ini memiliki kemauan tertinggi yang mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Dengan senjata seperti yang dimilikinya, mereka akan menjadi tak terkalahkan dimanapun lokasinya. Di 9 langit dan 10 bumi, senjata ini saja tidak dapat disentuh. Trisula, Li Qiye sambil tersenyum memegang senjata ini dan merasakan aura familiarnya. Dalam uraiannya, ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Trisula, jika ada iblis laut yang melihat senjata ini dimiliki oleh Li Qiye, mereka akan sangat ketakutan. Ya, senjata di tangan adalah trident, artefak dewa tertinggi iblis laut, totem spiritual ras mereka. Di mata mereka, itu adalah pilar harapan, kunci kelangsungan hidup mereka. Mereka mempercayakan semuanya pada senjata ini, jadi konsekuensi dari ketidakhadirannya tidak terbayangkan. Senjata ini kuno dan tanpa hiasan dengan banyak rune melayang di sekitarnya. Ini memang senjata yang dimiliki oleh generasi Dewa Laut. Tiruan dari Danau Dongting sepertinya ada yang kurang dibandingkan dengan yang ini. Tiruan hanyalah tiruan, itu tidak cocok dengan yang asli. Trisula ini bukan hanya bukti keberadaan Dewa Laut, tapi juga dukungan mereka. Hanya dengan itu para Dewa Laut ini akan memenuhi persyaratan untuk berada di level yang sama dengan Kaisar Abadi dalam hal status dan potensi pertarungan. Tampaknya,
Bahkan Dewa Laut yang paling unggul pun hanya akan berada di level Kaisar Penyerang, mereka tidak bisa mendapatkan tingkat rasa hormat yang sama. Berapa kuno senjata ini? Li Qiye dengan lembut mengelusnya dan dengan lembut tersenyum, jika aku membawanya sekarang, itu akan menjadi milikku dan milikku sendiri. Mulai saat itu, Laut Setan Naga tidak lagi memiliki Dewa Laut. Dunia menjadi sangat bersedia menghadapi pernyataannya. Para iblis laut tidak akan siap menerima berita ini. Apa yang memikirkan semua iblis laut di roh surga? Laut Setan Naga pasti akan putus asa. Tanpa trident, tidak akan ada Dewa Laut. Mereka tidak berani memikirkan atau membayangkan masa depan seperti itu. Dia tersenyum dan melanjutkan, saya sebenarnya sedikit kecewa. Kupikir aku harus menembus langit dan benar-benar menderita kekalahan, tapi sekarang, Trisula sudah diterima. Ini agak terlalu mudah. Tidak ada yang menjawabnya. Sepertinya tidak ada keberadaan lain di sini selain dia. Namun, dia terus mencengkeram dirinya sendiri sambil berdiri di sana, begitu, sepertinya bencana akan datang sehingga semua orang mengisi ulang tenaganya. Betapa cerdasnya, Bonesea, Divine Tree Ridge, dan Maelstrom. Siapa yang pada akhirnya akan tertawa? Jadi semua orang bisa menahan diri sedikit sebelum waktunya tiba. Menariknya, saya juga harus menyiapkan hadiah kecil, sedikit kejutan untuk semua orang. Saya adalah seseorang yang tidak pernah menyukai Heaven Spirit, dan hal yang sama berlaku untuk 3 balapan. Mereka bisa mati demi apapun yang saya pedulikan. Sayangnya, zaman telah berubah. Setelah bersin, aku akan berdiri bersama para roh menawan, jadi aku akan menyiapkan hadiah untuk mewakili taruhanku pada mereka. Ini adalah masalah masa depan, tidak perlu mengoceh tentang hal itu sekarang. Inilah yang terjadi ketika Anda menjadi tua, Anda tidak bisa berhenti dan selalu mengomel. Dia tersenyum dan berkata, saya juga agak aneh, saya tidak terlalu menyukai hal-hal yang datang terlalu mudah jadi saya tidak akan mengambil trident ini. Oleh karena itu, dia dengan santai memasukkan ke dalam tanah seolah-olah membuang sampah. Tidak ada yang akan mempercayai pemandangan ini jika mereka melihatnya. Ini trident asli, bukan tiruan. Mereka semua memahami pentingnya dan kekuatan senjata tertinggi ini. Saya di sini hari ini bukan untuk trident, jadi saya akan menukarnya dengan sebuah item. Dia tidak repot-repot melihatnya lagi. Di matanya, itu sama sekali tidak penting. Dia dengan tenang melanjutkan, itu adalah sesuatu yang hilang di masa lalu dan ditemukan di sini. Meninggalkannya di sini sama sekali tidak ada artinya, jadi saya ingin menukar senjata ini dengan sesuatu yang lain. Pertunjukan orang gila yang berbicara pada dirinya sendiri. Terus-menerus, ekspresinya menjadi kesepakatan dan dingin, apakah Anda setuju atau tidak, saya akan membawanya. Setuju dan semua orang bisa berkumpul dengan bahagia. Trident akan selalu menjadi milik tempat ini dan para iblis laut. Jika tidak, aku tidak hanya akan mengambil benda itu, Trident juga akan ikut bersamaku setelah aku berjanji tanah ini. Dunia masih sunyi, itu membuat dia tuli. Li Qiye hanya tertawa, kesabaran saya terbatas, lebih baik mengambil keputusan dengan cepat. Tentu saja, jika ada sesuatu atau seseorang yang berpikir mereka dapat menghancurkanku atau memikatku di sini, aku menyambut semua upaya itu. Saya sebenarnya ingin melihat betapa sulitnya menantang dunia. Saat itu, aku menderita cukup lama di surga lama yang jahat, tapi rasa kekalahan telah hilang dariku. Maukah kamu mengizinkanku merasakan sensasi ini lagi? Untuk melihat apakah tempat ini bisa menanganiku. Dia berhenti sejenak sebelum membaca, ada hal lain yang hampir saya lupakan. Saya telah membawa gadis kecil itu keluar. Sebenarnya saya berharap dapat menimbulkan masalah hari ini agar Bonesea menjadi lebih hidup dan dia bisa mendapatkan kembali kejernihannya segera. Inilah saya. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang menyusahkanku pergi begitu saja. Haha, Maelstrom, Divine Ridge, dan aku juga, akankah Bonesea bisa menunggu sampai hari itu? Keheningan masih menjadi ciri dunia ini. Li Qiye tidak peduli apakah dia akan mendapat jawaban atau tidak. Dia terus berbicara pada dirinya sendiri sambil tersenyum, waktunya sudah habis. Entah saya meninggalkan Trident di sini atau sekarang waktunya bermain. Kalau begitu, biarkan bencana datang lebih awal ke roh surga. Kedatangan lebih awal berarti berakhir lebih awal. Apapun hasilnya, aku akan mengambil apa yang menjadi milikku. Setelah bencana, makhluk di dunia ini bisa menjadi lebih sejahtera.
Memperbaiki. Trisula yang dimasukkan ke dalam tanah tiba-tiba terbang dan melayang di udara. Li Qiye dengan senang hati tersenyum dan berkata, "Baiklah, transaksi sudah selesai." Memperbaiki. Trident segera terbang ke lanskap dan menghilang dari pandangan. Li Qiye akan berputar sampai mati jika ada yang melihat ini. Artefak ilahi tertinggi yang memungkinkan seseorang menjadi tak terkalahkan telah dibuang begitu saja. Berdengung. Sebuah portal terbuka dan sebuah tempat yang menyerupai danau muncul di hadapannya. Dia melangkah masuk tanpa berpikir panjang dan langsung tenggelam ke dasar danau. Bagian bawahnya sangat lebar dan memiliki piringan besi yang besar. Sebenarnya ia menempati lebih dari separuh danau ini dan tidak terlihat istimewa sama sekali. Siapa yang tahu sudah berapa tahun berada di sini? Tidak ada kilau logam di dalamnya, seolah-olah itu hanya sebagian besi tua yang dibuang. Dia tersenyum tipis setelah melihatnya. Kebanyakan orang akan melihatnya sebagai sampah. Bahkan Kaisar Abadi yang tahu betapa berharganya benda itu tidak akan bisa memahami kegunaan magisnya. Faktanya, dia baru akhirnya memahami misterinya pada generasi ini. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan dahinya memancarkan cahaya yang terdiri dari dua sinar terang, satu emas dan satu perak. Keduanya terjerat satu sama lain seperti dua naga banjir kecil dan melayang-layang. Di bawah komandonya, sinarnya bersinar semakin terang. Cahaya mereka menyinari seluruh tubuhnya. Ada cerita luar biasa di balik sinar ini. Sinar emas diperoleh dari pusaran emas di dunia pengobatan batu tempat 3 pembuluh darah leluhur diaktifkan, dan sinar perak diperoleh dari pusaran perak di domain leluhur. Setelah memperoleh sinar perak, dia akhirnya menghubungkan semua titik dan memahami segalanya. Dengan pancaran ringan ini, tubuhnya menjadi setengah emas dan setengah perak seolah-olah dia terbuat dari dua logam tersebut. Penampilannya cukup aneh. Saat dia meletakkan tangannya di atas cakram itu, tangannya diliputi cahaya keemasan sementara tangan kirinya bersinar perak. Anehnya, saat dia melakukan kontak, piringan itu tampak seperti salju dan es yang bertemu matahari karena perlahan mencair seperti pergantian musim dingin ke musim semi. Akhirnya seluruh piring berubah menjadi besi cair. Cairan ini perlahan berputar lebih cepat dan lebih kuat sebelum memancarkan cahaya luar biasa berwarna abu-abu besi. Ledakan. Besi cair ini langsung berubah menjadi pusaran udara. Seolah-olah ada sesuatu yang baru saja terbangun atau hidup kembali. Pusaran ini menjadi sangat besar dan menimbulkan badai mata. Kekuatannya yang luar biasa dapat menghancurkan segalanya dan menghancurkan dunia. Setelah bangun, ia berubah menjadi ganas, ingin memanjangkan segala sesuatu yang terlihat. Berdengung, Li Qiye, sekali lagi, mengaktifkan fisik kristalnya dan memasuki pusaran berwarna besi ini. Gemuruh, saat dia menginjakkan kakinya ke dalam, seluruh getaran seolah menolak dia masuk. Ledakan, rotasi yang cepat menjadi semakin fanatik. Kekuatan mengerikan dalam bentuk tangan raksasa ingin diubah menjadi bubuk. Namun, kekuatan ini tidak dapat melukainya sedikit pun karena fisik kristalnya. Sementara itu, dia sedang menyempurnakan dan mengukir kata-kata rahasia dengan tangannya untuk meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di poros besi. Gemuruh, pusaran air secara alami menolak tindakan ini dan menyebabkan dunia berguncang. Ia menggunakan forasi pertahanan utama yang dapat menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginanku. Li Qiye tidak peduli sama sekali dan hanya tersenyum setelah melihat perjuangan pusaran itu. Suara membaik, sinar emas dan perak dari keningnya menjadi semakin mempesona. Mereka menembak lagi dan langsung menyematkan diri mereka ke bagian terdalam pusaran besi. Untaian kecil hukum seperti sutra yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang perlahan-lahan mengalir ke dalam poros besi. Kekerasannya justru mereda seperti menenangkan naga yang marah. Li Qiye terus menyempurnakan hukum dan mengukir lebih banyak rune ke dalam spiral untuk mencapai tujuan yang menandai entitas ini secara permanen. Saat ini, dialah satu-satunya yang benar-benar memahami misteri berputar ini beserta kegunaan sebenarnya. Akhirnya, akta itu selesai. Dia melihat pekerjaannya sambil tersenyum. Aku akan segera kembali ke 9 surga. Pada saat itu, bahkan para dewa dan kaisar akan terbunuh jika mereka mencoba menghalangi jalanku. Dia membukanya saat membuat pernyataan ini. Memperbaiki, suara dentuman logam terdengar. Sinar emas dan perak yang berada di kedalaman pusaran besi kembali ke dahi. Namun, kali ini mereka memiliki teman lain, sinar dengan warna besi.
Sinar ketiga itu terjalin dan bergerak seolah-olah mereka kembar tiga. Gemuruh. Setelah sinar besi pergi, seluruh pusaran berputar lebih cepat. Dia tersenyum dan berkata, waktunya berangkat. Kita akan bertemu lagi dan aku akan menjadi penguasa semuanya pada hari itu. Dengan itu, dia meninggalkan ekosistem besi. Bang! Tepat setelah dia pergi, dunia bergetar hebat. Pusaran besi terbang dan merobek ruang angkasa, meninggalkan dunia ini. Tidak ada kekuatan yang bisa menekannya karena zona spasial ini pun dibiarkan berlubang saat ia berangkat. Li Qiye senang dengan perkembangan ini dan pergi juga. Namun, sebelum keluar, dia berhenti dan tertawa untuk membuat komentar santai, di mata saya, tidak peduli seberapa kuat atau hebatnya seseorang, mereka tetaplah mampir karena tidak pergi ke ujung dunia untuk pertempuran terakhir. Mereka hanya bertindak sewenang-wenang terhadap rumah mereka sendiri. Haha, dia dengan tenang pergi setelah mengejek. Dari awal hingga akhir, dunia ini sunyi, tidak ada keberadaan yang menjawabnya, membuatnya tampak seperti orang gila yang berada di dekatnya pada dirinya sendiri. Di Bonnesea, gempa yang dahsyat membuat banyak orang ketakutan. Mereka masih ketakutan setelah keadaan tenang karena tidak mengetahui apa yang terjadi. Apakah perubahan besar baru terjadi di Bonnesea? Seorang tokoh hebat berspekulasi di tengah-tengah. Faktanya, laut memang sedikit berubah, namun orang di luar tidak dapat menunjukkan apa sebenarnya perbedaannya. Seseorang pernah ke lokasi tertentu di area ini sebelum orang lain. Itu adalah kerangka kecil, Lord Bones. Dia senang sekaligus terguncang oleh guncangan Bonnesea, ini gila, dia praktis mendapatkan trident, sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Itu adalah tangan gelap di balik tirai yang mengendalikan 9 duniamu, Raja Iblis yang bisa membantai Kaisar Abadi. Dia bergidik saat memikirkan tentang legenda gagak hitam. Di 9 langit dan 10 bumi, mungkin ada satu-satunya entitas yang dapat merebut Trisula dengan paksa. Apa yang tampak mustahil akan selalu dibuktikan sebaliknya olehnya. Sayangnya, Bones tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat ini karena dia telah menunggu momen ini. Dia tahu lebih baik dari orang lain, saat Li Qiye memperoleh trident adalah saat teraman di lokasi ini karena perubahan yang menghancurkan bumi. Saya akan menjadi kaya. Matanya berbinar dan dia segera masuk sambil berteriak, dengan semua kekayaan ini, aku tidak perlu bergantung pada Bonnesea untuk hidup lagi. Hehehe, Bu si bocah nakal, tunggu saja, aku akan mengulitimu dan mematahkan tulangmu. Lalu kita lihat apakah kamu berani menipuku lagi. Dia datang dengan persiapan yang matang sehingga perjalanannya tidak memakan waktu lama. Dia segera pergi setelahnya. Kali ini uangnya sangat besar. Dia tampak cukup puas dan puas seperti hantu kelaparan yang baru saja makan sepuasnya. Samar-samar orang bisa tahu bahwa dia sedang tersenyum dari tulang pipinya yang gemetar. Bonnesea menjadi tenang kembali segera setelah itu, jadi Bones menyadari adanya perubahan lain. Dia terguncang dan berseru dengan ngeri, "Oh ibu, ini tidak benar." Dia benar-benar mengembalikan trident, apa yang dia lakukan? Dia tenggelam dalam kontemplasi dan kedamaian, mengapa dia mengembalikan trident? Apa keinginannya? Bones tidak berpikir bahwa Li Qiye telah dibunuh karena dia mendengar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membunuh gagak hitam. Ini adalah seseorang yang berani membunuh Kaisar Abadi, jadi dia pasti punya rencana untuk melarikan diri dengan aman setelah datang ke Bonnesea. Benda apa yang membuatnya membuang trident? Dia berdiri dalam keadaan dan teringat bahwa Li Qiye datang untuk sesuatu yang lain, bukan trident. Dia menjadi sangat ingin tahu tentang subjek khusus ini. Meskipun Li Qiye telah menyatakan tujuannya, dia seharusnya tetap mempertahankan trident tersebut. Lebih dari siapapun, dia memahami pentingnya seseorang seperti Li Qiye yang memegang trident. Tidak hanya itu akan membuatnya menjadi sangat kuat, itu juga akan memberikan kebebasan memerintah atas Laut Naga Iblis. Baik dewa tertinggi maupun dewa laut hanya bisa menunggu dia membantai mereka tanpa ada kesempatan untuk melawan. Sedangkan bagi iblis laut, konsekuensi kehilangan trident tidak terbayangkan. Mereka tidak lagi dapat menghasilkan lebih banyak dewa laut di masa depan. Ini berarti totem spiritual mereka akan hilang sejak saat itu. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk berdiri tegak di dalam roh surga dan tidak lagi mampu melawan roh-roh menawan dan pengkhianat. Ya dewa, roh surga hampir selesai saat ini. Setelah sekian lama, dia mendapatkan kembali akalnya dan berkata, Bonnesea sedang menyerah sekarang.
Dia menjadi sadar akan seluk-beluk internalnya. Li Qiye mengembalikan trident sebagai bagian dari kesepakatan. Ini terlalu jahat, skema apa yang dia lakukan untuk memaksa Bonesea menyerah? Apakah dia melibatkan poros dan punggung bukit ilahi juga? Tanpa sadar dia berkemah lagi. Karena latar belakang yang luar biasa, ia mengungkap rahasia tertentu tanpa diketahui orang luar. Dia tahu bahwa satu-satunya cara agar Bonesea berhasil adalah dengan meminta bantuan dari luar kepada Li Qiye. Pusaran air dan punggung bukit dewa mungkin juga berada di balik hal ini, sehingga akan merusak keseimbangan. Bonesea tidak punya pilihan selain menyerah pada skenario ini. Tentu saja spekulasinya hanya sebagian benar. Kesepakatan itu memang ada secara keseluruhan dengan masalah ini, tapi bukan itu saja. Tangan gelap itu luar biasa. Bahkan Kaisar tidak bisa memaksa Bonesea untuk menyerah, tapi dia berhasil. Tidak heran bahkan Kaisar akan memikirkan 2 kali sebelum menentangnya. Dia menyelesaikan pikirannya. Bersambung.